Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ibu bapak yang bermati Allah Subhanahu wa taala, para kesekuan, para prinsipal, para alim, lan saya yang sama hadir wonten majelis ingkang minulya ibu masjid. Masjid adalah baitun min buyutillah. Rumah dari rumah-rumah Allah adalah masjid. Maka saya sebut pertemuan kita di tempat yang sama berbarakah. Karena di masjid Majtama'a qaumun yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah berkumpul satu komunitas masyarakat jamaah sekalian fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah Allah. Lalu kerjaannya apa? Yatluna kitaballah, membaca, mempelajari, tilawah kitab-kitab Allah. Wa yatadarasunahu, lalu mentadarusnya. Kerjaannya itu di masjid. Ada 4 keutamaan. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan spiritual. Hatinya tenang. Tenang begitu. Jadi kalau kita lagi nggak enak, datang masjid ngaji kayak kita, tenang hatinya, nggak khawatir macam-macam. Hafathumul malaikah, yang kedua, dikerumuni oleh para malaikat. Yang malaikat kan makhluk lain yang kita nggak ngerti. Hafathumul malaikah, nazalat alaihimur rahmah, hafathumul malaikah. Terus yang ketiga adalah illa nazalat alaihimur rahmah wa hafathumul malaikah. Terus yang ketiga saya masih belum ingat, yang terakhir wa dzakarallahu fi ma indah. Allah menyebut kepada makhluk-makhluk di alam langit sana terhadap orang-orang itu, di absen. Jadi tahu ini si B, si A, kita dikenal di penduduk langit sana. Kita nggak usah khawatir, nggak viral. Kita viral di penduduk langit sana. Syaratnya di masjid ya seluruh kita bawa kuliah sunnah. Yang satu belum ingat. Nanti insya Allah ingat ayat. Maka saya sebut tadi, kita semuanya berada di tempat yang berbarakah. Pastikan Bapak Ibu, mumpung masih sugeng, mumpung masih sehat, mumpung masih belum ada kesulitan-kesulitan. Karena pasti orang
kecil nanti akan lebih besar. Orang sehat nanti pada saatnya sakit. Orang hidup pada saatnya nanti berakhir. Di dunia tidak ada yang langgeng. Maka pastikan waktu-waktu yang masa karuniakan kepada kita, Rasulullah mengukur 3 hal yang akan menumbuhkan kesyukuran. Man asbaha aminan fi sirrihi. Siapa yang bangun pagi aman. Sirrihi itu dalam tafsir disebut di antaranya rumahnya, lingkungannya, RT RW-nya, kecamatannya, kabupatennya, negaranya aman. Aman dia Pak Cik? Aman Pak aman. Ada yang khawatir rumahnya dijarah orang. Ada yang datang sini takut dibekap orang. Enggak ada gempa bumi, bencana alam. Masya Allah pagi segar, udara Insya Allah. Apalagi di Wonosobo, sejuk. Luar biasa. Kita tidak di negara ini, di tempatnya. Aminan fi sirbihi, aman. Mu'afan fi jasadihi. Sehat badannya. Sehat Bapak Ibu ya? Sehat semua? Yang sakit tentu yang saya datang sini. Yang sakit gak ada di sini. Bahkan mungkin lagi ada dirawat di bed rumah sakit. Ibu bapak pada sehat. Wa indahu qutu yaumihi, yang ketiga. Bangun pagi aman, bangun pagi sehat, bangun pagi memiliki hajat hidup yang primer untuk hari itu. Makan, minum tersedia. Ada yang kelaparan? Ada yang punya makan? Daftar sama takmirnya ini. Ya kan, akan diantar. Beras sama legendnya masih nih apa enggak ya Bapak Ibu? Masya Allah, sudah mau dikerucuki. Anak saya dia belajar di sana karena jasanya wah. Kemarin cerita gimana keadaan di Libya. Sudah mulai musim panas. Kemarin sudah menjalankan banyak masjid sholat istisqa. Di Libya sana sudah sholat istisqa karena sudah berbulan-bulan gak hujan. Di Wonosobo sampai hari hujan, malah hujan menjadi petaka. Wah hujan meneh. Saya bilang gitu. Kalau pamat malah hujan meneh. Insya Allah. Maka ukuran yang sangat minimal tadi, bangun bagi sehat, bangun bagi aman. Ada yang dimakan hari ini. Maka tadi saya siap salamnya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya. Ya bersyukur ya. Nah itu dia Bapak Ibu. Maka hari-harinya kita gunakan untuk memenuhi apa yang menjadi hajat al-mun'im. Siapa dia al-mun'im Bapak Ibu? Siapa al-mun'im? Yang memberi nikmat itu siapa? Allah. Masya Allah, itu aja. Apalagi sudah tua-tua kayak kita ini. Bu, kapan menaiki Israel Rabu? Menonton yang siap-siap? Masya Allah. Padahal pasti Israel nanti Assalamualaikum Pulau Israel. Aku belum mati, boleh saya. Aku belum gabung kalau soleh-solehan. Makin malaikat. Apa jawabnya malaikat? Wala yu'akhirullahu nafsan ila ja'a. Tak ada sekian waktu. Malaikat itu disiplin banget. Di abri. Disiplin banget. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah hari kita dipakai untuk Ibarat surat Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma lam ora khalaqtul tasawwa insun Gusti Allah al jinna ing jin wal insa menungso illa kejaba liya'budun. Wong supaya menyembah sapa jin lan menungso marang insun Allah. Kita lagi beribadah ghairu maghfur, ngaji untuk dengan teman-teman orang-orang yang soleh-solehah ini, Masya Allah. Nanti roh-roh itu, kata satu hadis riwayat Muslim, roh-roh itu akan berkumpul dengan orang-orang yang dekat. Jadi
kalau orang dekat orang dengan orang yang salah, roh kita nanti akan gabung bersama orang yang salah. Roh itu nggak akan berpisah dengan yang tidak kenal. Maka pastikan pengungsi ayo kenal orang yang salah itu. Pastikan dia datang ke masjid. Nanti kita akan gabung bersama roh yang baik-baik. Maka mumpung masih pada sugeng sehat. Bapak Ibu baik itu pendahuluan yang terus kita bersyukur dan bersyukur senantiasa apapun kondisinya. Takdir Allah pada hambanya itu adil. Allah hak, Nabiuna hak, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hak, was-sa'atu hak. Semuanya hak. Allah itu hak. Aku dibagi dari jelata orang kayak Pak Prabowo. Aku nerima wong kodo itu saya yang sing penting aku ibadah sama maksudnya. Bahwa aku ada di Indonesia sing level tertinggi dalam pandangan Allah. Ketika kita mampu atas izin Allah dan ikhtiar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi, inna sesungguhnya akrama yang lebih mulia di antara kamu indallahi nang sanding Gusti Allah atqakum yang lebih takwa di antara kalian. Kita punya hak dalam pandangan Allah, kita punya apa ya namanya ya? Ya punya hak lah. Lah aku wong cilik, aku wong desa, wong bojo, aku melarat, aku melarat apa? Nek ikhtiar lan Gusti cilik wong sing takwa akrama. Jadi kita punya kesempatan ini, maka kita harus pede, percaya diri. Asal kita hidupnya dipakai untuk taat Allah dan menuju pada takwa Allah. Ketika saya diminta oleh Pak Takmir, saya diminta tanggal 9 hadir untuk para sholihat dan sholihun muslimin. Karena dipanggil untuk ketemu orang baik-baik ya. Maka qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya Allah. Apa artinya sami'na wa ata'na? Apa Bu? Saya terkesan sekali mengajar saudara yang mana ngalur-ngalur nalika pokoknya apa jawankah atau praktek samina wa ta'na kata boleh saudara ini perlu jawaban bukan bagus ini perlu jawabannya iya boleh baik itu tak hubungkan dengan kata-kata samina wa ta'na yang belum iya apa maksudnya langsung asal mengenai lagu itu indah sekali ya. Setelah ada acara ini ya, lagu itu untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu banyak. Iya, boleh, baik. Salah satu yang ngomong Allah habis lokek habis jalan, boleh langsung bayangi. Boleh, iya, boleh. Maka saya pilih judulnya saya kerepek di sini buka-buka. Ya, orang sedang ilmu ini kan apa ya? Adopsi mengadopsi, milah-milih. Tak kasih judul hisab sholat penentu nasib di akhirat. Hisab sholat menjadi barometer menentukan nasib kita di akhirat. Wah, mau sholat itu penting pol. Mau siji nek sholatnya apa? Wah, nanti kita akan jadi apa yang lain-lainnya. Nah, maka kemudian saya mengawali dengan ayat surat Al-Anbiya, ayat yang boleh ditampilkan ayatnya. Wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nad'u al-mawazin al-qisṭa yawmal qiyamati la tuzlamu nafsun syai'an. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Akan sih bisa terjemahkan? Akan saya ketemu.
Sing selayar ya. Cinta sebagai layar hiburan. Wana bau lan kami akan meletakkan mawazina mizan-mizan, timbangan-timbangan, amal-amal. Wana bau mawazina qisqa dengan seadil-adilnya. Nanti akan aku timbang. Jadi timbang. Caranya dihukum, nek bener ya hukum bener, nek salah ya hukum salah. Dengan seadil-adilnya. Karena bahwa la tudlamu nafsun syai'an. Tidak ada seorang pun yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Wa in kana mithqala habatin min khardalin. Meskipun kebaikan itu sebesar atom. Dia memaknai itu sinopel Pak Abbas nanggung buku terjemahan karangan Iskandar Idris. Saya diberikan teman saya masih surah juz amma di toko buku sabar. Pak Sabar itu juga kelasan. Namanya Iskandar Idris. Terus saya suruh ngapal setiap ketemu Pak Abbas tafsir itu. Juz amma suruh ngapal tafsirnya. Al-Fatihah terus apa yang terjemahan nek betul sakit mengajak benar terus bawa gini itu bahkan pas pada itu surat nama dia nama pemanfaat mawazinuhu wa huwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berarti memang meskipun seberat biji sawi kecil ya, tapi kalau kita membaca Al-Quran terjemahin biji sawi yang setia. Saya diprotes orang manusia itu kecil. Orang saya kecil Pak, apa biji bako? Ternyata di sini juga ada yang lebih kecil lagi, yaitu apa tadi atom. Wanadha'u mawazina al-qista yaumil qiyamati la tudlamu nafsun syai'an. Tak ada yang dirugikan. Wa in kana mithqala habatin min khardalin. Meskipun kebaikan itu sekecil-kecilnya. Gambaran kecil tadi atom. Nek wong sampeyan biji bako. Nek menurut hasil tadi seberat biji sawi. Ataina biha. Akan kami balas itu. Waqafa bina hasib. Cukup kami Allah menjadi penghitung yang sangat cermat. Melebihi ini itu. Ayat ini pernah dibacakan di seorang sahabat yang bikin sahabat itu nangis. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal, bukan Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan Imam Hambali, juga Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, maka sumbernya Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah salah seorang sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku itu punya beberapa budak membantu pekerjaan. Mungkin kalau anehnya ibu-ibu yang punya pembantu rumah tangga, atau mungkin pembantu toko, atau mungkin pekerja. Saya punya pekerja juga yang membantu di sawah saya. Tetapi budak-budak itu ada yang membohongi aku, ada yang memata-matai aku, ada yang mendolimi aku. Lalu aku hukum mereka. Ada yang saya maki-maki, ada yang saya pukul, saya hukum. Bagaimana ya Rasulullah kedudukan aku sama mereka di hari kiamat? Pertanyaannya menarik sekali. Bagaimana kedudukan aku dengan budak-budak itu yang suka ngomel sama aku di belakang, demi saya? Merasa nih, wah majikan itu orang yang menutup, malah soal majikannya sempitnya berbalik. Saya punya sawah. Kalau belum datang itu, saya datangnya siang jam 9 bawa kiriman. Tapi saya tak sembunyi dari jauh. Dia masih udah.
Ketika saya kelihatan langsung. Jangan seneng banget ya. Tapi ketika saya pergi, saya masih sembunyi juga. Mulai dari menit. Ini percaya kan? Apa yang gitu? Akhirnya ini masih sahabat ini sudah melihat kasus itu. Bagaimana kedudukan aku di hari kiamat nanti? Kurang lebih akan diperhitungkan hukuman kamu kepada mereka. Jika hukuman kamu itu lebih ringan dari kesalahan mereka, kamu akan meroleh kembali. Alih hukum enteng, salahnya oke. Hukumannya sedikit. Yang bergawe besok mulai jam 2 tekan jam 12 sing gawe udut mungkin bolak-balik yang diberikan kepada majikan sedikit sekali tapi minta bayaran penuh. Wis ora pokoknya ini nontonnya sedekah ini zaman yang meninggal diingatkan besok lagi hukumannya lebih ringan dari kesalahan dia. Kamu akan mendapat perolahan kembali. Kalau hukumanmu dengan mereka itu pas, kamu juga akan diapa-apakan. Pas, zero, pasang-pasang. Hukumannya siji, salah siji pas. Tetapi jika hukumanmu itu lebih berat dari kesalahannya, kamu harus kebalikannya. Hukumannya lebih berat, salah siji. Dibayar, wah dikebukin sampai. Nah ini sahabat ini, mungkin ini majikan galak banget. Bidungnya biar rumah tangga galak kalau teman-teman. Mungkin hati-hati, kebuki orang mereka. Nah di sini pembantu ini meratap. Lalu Rasulullah membaca. Apa kamu nggak pernah membaca ayat ini? وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Yang mendengarkan kan orang Arab, jadi tahu ya, ibu harus ada kertas semangat. Orang langsung, Masya Allah, iya ayatnya apa ya? Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih baik dariku kecuali ini budak-budak aku merdekakan semuanya. Pas saksikan ya Rasul. Saking begini. Nah, sing arep diukur ternyata sholat nomor siji. Kalau ngintip kajian ini wah, Ustaz Adi niku kualitas sholat jadi penentu. Kualitas sholat jadi penentu. Nonton sing hujjah haji umrah. Apa sih hujjah haji umrah? Asal memandang hujjah haji umrah itu gugur kabeh dosane. Tetapi kalau sholatnya asal-asalan tidak jaminan. Tidak jaminan. Sedekah Masya Allah. Sholatnya asal-asalan. Ini kata Adi. Karena apa? Hadisnya ditampilkan Mas. Ini hadis riwayat Tabrani, Imam At-Tabrani. Hadisnya dinilai sebagai hadis hasan. Kalau Bapak juga itu di kajiannya siapa itu? Alumni UGM dari Kementerian Sekolah di Madinah. Rumah Islam saya. Klasikal. Ada klasikal ya. Saya minta di situ. Apa nih Bu? An Abi Hurairah. Kalau mau sendiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya mau apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Salah pertama yang bisa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi
Abu Hurairah, muka-muka Allah masih ridho sama beliau. Qala berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampun paling pengendikan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati min 'amalihi shalat. Inna sesungguhnya awwala yang pertama-tama ma yuhasabu apa yang dihisab bihi dengan ma, artinya apa saja amalan-amalan seorang hamba yaumil qiyamah pada hari kiamat min amalihi dari amal-amalnya sholatuhu sholatnya. Ini wa in shawhat jika sholatnya itu baik benar. Nanti akan kita bahas bagaimana sholat yang baik dan benar kalau ada waktu. Apa kata Nabi? Faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah beruntung, wa anjaha dan sukses. Haji ini sukses, berhasil. Jadi hidup yang sekali ini ditentukan dengan sholat yang baik, semuanya menjadi sukses. Wa in fasadat, mongko lamun rusak apa sholat, faqad khaba mawis gagal sapa kawula mau wa khasira lan wis rugi. Bagaimana Bapak Ibu pebisnis yang lalu melakukan bisnisnya rugi? Nah, itu tentu sesuatu yang tidak diharapkan. Apapun yang dilakukan harus bakti. Hidup sekali harus bakti, jangan sampai rugi. Ukurannya dengan sholat. Sampai situ dulu, kita tidak baca lanjutannya karena itu bagian dari hal yang lain. Kita masuk pada urgensi sholat. Nah, ngomong sholat ganti barometer nih. Mulanya ini kurang menawi amale kata sinau kata namanya sholat yang betul saya. Itu pertanda amalan yang lainnya juga enggak. Maka jika sholatnya baik, itu pertanda amalan-amalannya baik, adalah amalan-amalannya juga baik. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula ini subjektif, mungkin beda dengan Bapak Ibu. Ini kula niku wong Solo bisa, nah wong wilayah cilik lan juga apa-apa alam dunia iki. Ora aku dipanggil mana Gusti aku ngandel apa nih. Sedekah aku ora wah-wah duwe masyaallah. Ya segitu itu. Berjihad di Gaza sana untuk menyebarkan nyawa saya kayaknya juga enggak. Terus aku menjadi pengarang buku yang bisa bermanfaat sama kita Sahih Bukhari. Jadi kalau kita kan berbangun ini bab sholat ini lingkungan putusan tarjih. Itu kita bisa nulis, kalau lagi bisa nulis. Kalau ada ngambil nopo ya Gusti Allah. Kalau duwe hadis itu kok mantep. Kok mantep kayak kok sholat. Sholat kan betul mudah ya, orang aku tunggu duit juta-jutaan yang umrah. Kok tenang kok kayak sini. Benar. Nah, maka saya bangga sekali dengan ini. Saya tadi Bapak Ibu, entah Bapak Ibu, harus ngambilnya apa naik dulu. Umrah-umrahnya. Pak bocah hajinya. Sholat saya tapi Bapak Ibu. Tapi masing-masing kan beda-beda ya. Wah, Allah, itu kalau muslim kan orang duit. Ini orang nyarat sholat. Ibu bapak beda ya, sendiri-sendiri. Tapi ini sudah di saya. Karena bisa berikutnya keutamaan salat sunnah. Nah itu sing nomor itu ya. Sing saya keutamaan salat sunnah. Nah itu
Banyak hal tapi tidak saya bahas semuanya. Dihapuskan. Contohnya bisiknya urut ya. Ini langsung aja. Saya nggak habis saat dulu mas. Malah yang mau habis kan udah rampung. Rampung ini sih. Rampung sih. Rampung malah yang jadi ini langsung saja ya. Jadi sholat itu karena menjadi standar utama di akhirat nanti, sholat harus dijaga. Satu, diperbaiki syarat rukunnya dan kehusuannya. Jadi dijaga sholatnya, diperbaiki. Kalau akhirnya sholat kan biar jajal tak cocoknya kalau ulangan. Bener-bener takbir saya, rukuknya saya harus cocok kalau kanjeng Nabi ulungan lemuran. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa langsung? Asyhadu an la ilaha illallah. Sing gimana itu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai kata ini apa? Sekarang asar. Assalamualaikum. Dan banyak latar banget, jungkir, kayak bayi saya itu nyanyi saya bilang sebuah yang cewek. Pernah aku lihat yang cewek? Sebuah saya genetnya nanti saya itu asalnya suruh ikan tanya bal-balan sore-sore ke sekolah harus Pak Abbas asal Bali terus dibilang asalnya terus bu bal-balan terus belum sembayang diri. Kuanta balik dulu ya. Sembayang dulu. Sembayang kuanta tuh kayak pinjam cewek. Wah, tidak lagi. Pinjam cewek itu kan itu gitu ya. Nah, lihat ya. Nah, kayak gitu jatuh lagi ini sembayang masa kayak pinjam cewek ada. Perbaikilah. Itu menjadi andalan kita di hadapan Allah. Semua akan hadir di hadapan Allah. Ya ayuhan nas, innaka qadirun ila rabbika katahan famulaqi. Wahai manusia, semuanya pada susah payah. Tapi susah payahnya ini lagi berjalan menuju Tuhan. Famulaqi, pasti ketemu. Tidak ada yang akan tidak ketemu sama Tuhan. Apa yang akan disebutkan? Salat. Diperbaiki salatnya, syarat rukunnya juga kehusuannya. Ya, namun khusyuk ya Pak. Aku nak salat kamu kalian penggawean baik. Allah Akbar. Untuk menjalankan kalian. Allah ini telah disini. Oh, menjalankan ini. Habis salat mulai pagi. Khusyuk. Nah ini Bapak Ibu hadis selanjutnya ini. Yaitu lakukan sholat sunnah. Ini bagi kemudian ada yang gimana? Aku tahu main jika bayangkan bukan tak bilang jenggotnya sekolah. Belum kamu setuju orang lagi, apa tahu belum tahu orang hadis ini ya? Belum. Ini Bapak Ibu. Di antara sholat itu ada lakukan sholat sunnah. Kalau sunnah hadis ini terjemahan ini. Itu ada di papan di pembicaraan itu kanjeng Nabi. Wa in fasadat nomornya, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Nek salat itu elek, rusak, ketinggalan syarat rukunnya, khaba wa khasir. Dia gagal dan rugi. Nah, wa in intaqasa min fardhihi syai'un. Jika ada yang berkurang dari fardunya sesuatu, orang khusyuk atau mungkin kurang apa lagi ya, Fatihah, lebar Fatihah maca qul huwallahu ahad. Ada maca orang ini qul huwallahu ahad. Ini qul nganggo huruf kaf. Apa maknanya? Maca qul ning huruf untuk qaf ning kaf maknanya apa? Apa? Makanlah kamu. Qul huwallahu ahad. Makanlah kamu. Ada ngaji dia orang tak pasti.
Maka kul huwallahu ahad. Artinya makanlah kamu waktu itu. Nah, wa in intan kosor, jika ada kekurangan dari sholat fardunya sesuatu, qala Rabb azza wa jalla, Allah yang maha baik ini berfirman kepada malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Coba perhatikan, adakah bagi hambaku ada sholat-sholat sunnahnya enggak? Fayukammilu minha, maka sholat sunnah tadi akan menyempurnakan dari kekurangannya. Ma'en qasam minal fardiyah, dari yang terkurangkan dalam sholat-sholat fardunya. Tsumma takunu sa'yu amaliyah. Kemudian begitu pula dengan seluruh amal-amal yang lain. Jadi hadis ini ada pelajaran, ketika kita sudah diperbaiki syarat rukunnya, jadi syarat yang ngomongnya. Namanya waktu ya keluar ini, ngomong kalian ini. Saya akan di Mas Firman ini, saya dimintai ditugasi untuk membidangi tarjih. Ketika menulis tarjih di Gresik yang keberapa saya lupa, itu membicarakan tentang waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dikritisi oleh para ahli bahwa sholat subuh yang sudah kita lakukan itu ternyata basi 8 menit. Kemudian setiap bulan majelis tarjih Wonosobo ini membuat jadwal waktu sholat supaya warganya ojo melakukan sholat sebelum waktunya, karena syaratnya sholat itu masuk waktu sholat. Kalau bingung, mengaku menegasi sholat pasar pagi, ada sholat ini. Kan apa itu asik kasih kan? Daripada tidak sholat. Inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi tentang sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu mampu menambah. Apa sholat secara tidak sempurna. Sholat yang lain sunnah. Nah, ini Bapak Ibu yang berhenti sementara, mungkin boleh desain selanjutnya. Saya bagaimana kalau saya terus kok bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kalau saya ngantuk? Sama-sama ngaji, tapi hisabnya beda. Beda Bapak Ibu. Kalau ngaji setahun kan kira mau murid dihitung hisab. Hisab itu kan dihitung matematika, hisab, kamu hisab. Jadi matematika itu kan akhirat. Jangan kita lagi ini matematika lah, orang penting orang. Hisab ini matematika dihitung. Kalau ngaji selama sore itu kira kayak lagi. Jangan beras kober kalau waras, kober dalam angkat. Dihitung Bu. Juga mizan. Sama-sama ngaji ini semua harus mengambil. Mizannya beda. Hisab terkait dengan hitungan, mizan terkait dengan kualitas. Melekok. Kalau jualan HP, mizannya beda. Beda. Beri paten lorong buat aku. Itu orang terima orang. Njok orang ngerti apa sih tolong. Ya orang zaman Nabi saya lah apa yang penting mantap nih. Itu misalnya tadi ayat itu kan, wa nabawul mawazin al-qisṭa la tudlamu nafsun syai'a. Sungguh tak kayak Masya Allah itu hadis kanjeng Nabi. Sholat ternyata ya, yang sholat kita mengkamu lah di sini lah. Malahnya sebolong-bolong. Saya di pulau Mustafa akan ada orang yang sholat. Maka saya ini saya turun apa di dalam bakul kata tak ditanya. Kesakian meneh kalau ngaji dulu. Aku baru nih disikai. Namun bumi soal positif nanggung. Manggokan juga kayak soal pemain satu bilang.
jujukan jantung sampai kon sholat mungkin minum sholatan mungkin 2 menit banter mungkin minum 10 menit mau jalan tak lekor jam itu nek di menit 1440 menit kok menghitung matematika 1440 menit nek sak sholatan 5 menit ping 5 selawe menit 1444 dijuk selawe sik pinten 1000 piro matematika akeh lah ya ono sing akeh Gus sampeyan Gusti Allah ono jengkel balik kaya wong batas anu selawe menit ngadep kalau ujian Gusti Allah kok arep nomor 1 ta ora gelem nek disiksa itu saking banget kene menungso apa saking kejeli Gusti Allah banget menungso udara gratis sehat alhamdulillah ini pembuluh darah normal dengan ini insyaallah masyaallah komplit sholat mengajar terus menerus. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah dirahmati Allah, jika kita ingin memperbaiki kehidupan kita, ya kita sebelum sebenarnya anak-anak di PP ya Allah, bojone ini tambah repot, sholat pula umum. Dia juga pas sholat kosong malah masa di kayak banyu ngamuk, mau sih kayak banyu. Sama suami ya, kan boleh ya ada hadis ya, rahimahullahu Allah akan memberi rahmat seorang suami yang membangunkan istrinya jika tidak dibangunkan lalu ditempeli air supaya Allah akan memberi rahmat. Juga seorang ibu diberi rahmat oleh Allah membangunkan suaminya jika tidak mau ditempeli. Bukan dipersihi, kalau dia tempel lagi merujuki banyak. Dikerucuki, kalau sama istrinya ya harus mundur untuk saat dan ini belum tak perciki mau keras dulu bawahnya itu makin oleh orang mas kalau kita ingin memperbaiki kehidupan langkah yang pertama yang harus diperbaiki adalah sholat. Ini saya ngintip di kajian kuah saya tiru kata kuah Ustaz Abdul saya membaca di sini Ustaz Abdul dia mengatakan begitu, jika umroh dan haji amalan baik lainnya sholat masih asal-asalan belum tentu jadi tanda kebaikan. Bisa terpakai memberikan ujian. Jika orang ingin memperbaiki kehidupannya, ya Allah aku nunggu kapan matinya, kayaknya hari-hari lalu aku masih belum baik. Bismillah, saya telah mendengar pengajian waktu sebelum akan memperbaiki hidup saya. Saya nggak ngerti saatnya Israel hadir. Aku akan perbaiki hidup saya. Langkah pertama yang diperbaiki sholatnya. Apa Bapak Ibu? Sholat. Sholat yang baik akan berdampak kepada semua aspek kehidupan dunia dan akhirat. Dampaknya, ya. Sholat yang benar akan membentuk karakter jadi lebih baik. Ini saya pakai tulisannya wah. Sholat yang benar akan berdampak pada semua aspek. Sholat yang benar akan membentuk karakter. Ibu-ibu kalau sholat ke masjid, bapak-bapak jamaah di sini, kan nggak ada penjaga di situ ya, kami yang menjaga, urung. Kan semuanya sudah bawa wudhu ya bapak ya. Semuanya sudah tahu ini salahnya sholat wudhu dulu, nggak ada satpam yang jaga di pintu, sholat dulu, buktinya di terus. Semuanya jujur. Meskipun sholat malam sendiri, pakai rukuk enggak Bapak Ibu? Pakai rukuk enggak? Wah, orang Allah punya orang kamu kok pakai. Ada enggak? Semua jujur dan jujur. Ada pejabat, pesolat,
tapi korupsi. Salah sholatnya apa nih? Sholatnya belum benar, dia masih korupsi. Sholat dia belum benar. Karena benernya sholat akan berdampak membentuk karakter. Ini sangat penting. Di antaranya apa? Disiplin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya pada Rasulullah, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai? Aku ingin nanti surga hada Allah, Allah cinta sama aku. Radhiyallahu radhu'an. Allah ridha, aku juga puas. Karena Allah suka cinta sama aku akan lakukan. Apa jawab Rasulullah? Ayyul amali ahabbu Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Yang masih yang lain, as-salatu fi awal waqtiha. Tapi diprotes oleh ahli usul. Didasarkan hadis. Salat pada waktunya, Pak. Apa harus awal waktu? Kan sabdanya Nabi fi awal waqtiha. Kalau waktu sholat itu antara tergelincirnya matahari zuhur ya, sampai condongnya bayang-bayang melebihi panjangnya bayang-bayang berakhir. Kira-kira jam 3 kurang cari asal jam 3. Tengah 3 ya? tengah 3. Mana nih? Setengah 3 waktu asar masuk. Lalu melakukan sholat setengah 3. Sholat kan 5 menit, 3 menit. Setengah 3 kurang 3 menit. Kata ahli usul, ini kan pada waktunya toh Pak. Oh benar. Benar Pak, itu pada waktunya. Tapi kira-kira Bapak Ibu kalau ngaji gini datang lebih awal jam 6 atau mungkin terlambat, itu kira-kira bijinya ngobrol dia tak gulu. Nama murid kalau biar duwe saking semangat itu di Pak Guru. Saya biar mengulang bahasa Inggris mau ujian, terus saking semangat itu masih lajang, jadi berkhidmatnya itu tinggi banget. Saya memberi pada mereka jam 0. Jadi belum jam itu, belum teng-teng itu, belum standby jam. Ini lesnya itu kasih. Tak kita ini kasih semangat, kasih oleh ujian tak biji orang ini secara administrasi saja, jadi akhlaknya juga biji. Kasih, terlambat. Nah ini ukuran sebenarnya panggilan sholat dilakukan di awalnya beda dengan di penghujungnya, meskipun itu masih ada waktunya. Nah ini mengenai disiplin juga sabar. Kalau sholat di hayat itu enak. Dan Nabi menyebut ju'ilat alayya qurratu 'aini bis shalah. Allah jadikan kepadaku itu, ju'ilat itu fi'il majhul mabni 'ala al-majhul. Jadi bentuk pasif. Jadi artinya dijadikan. Jadi ditakdirkan oleh Allah. Ju'ilat alayya qurratu 'aini bis shalah. Jadi sholat itu menjadi suatu hal yang menyejukkan, enak gitu. Sholat itu jadi indah, membentuk kesabaran, membentuk ketulusan. Insya Allah orang-orang ini akan istirahat. Kalau melatih pelatihan sholat khusyuk, dan si kejadian sing diundang itu Profesor Amil kesini dorong supaya kalau tanya deh, kalau ini dicapai sama Pak Teguh Ridwan sama Mas Habib. Kalau kalinya, walau ini walau sini, di antara untuk hadirnya sholat khusyuk ini secara fisik itu tenang, rileks. Nah itu Pak Profesor Amil itu ada ngajarin di sini sekolah lainnya. Coba bapak-bapak para hadirin semuanya berdiri.
Wawalam itu. Tapi di kajian tarjih, saya buka juga di tarjih. Gimana supaya kita sholat khusyuk? Di antaranya adalah hadir. Hatinya hadir mengingat Allah itu dalam suasana tenang. Nyambung kalau Islam itu jangan Gusti Allah. Orang membatas apapun saya dengan Allah. Iya kan? Iya kan aku hanya kepadamu. Nah iya karena orang tak belum apa-apa. Cerak kan? Kalau Gusti Allah dekat sekali. At-tahiyyatu semua penghormatan padamu. Wassalawatu wattayyibat. Semua kebaikan, salat-salatku aku juga beruntukkan padamu Allah. Dialog yang indah sekali. Tenang ini fisik. Nah itu salat akan membentuk karakter yang baik sampai dekat sama Allah. Salat. Maka saya sepakat sekali memberikan kuah ini. Jika orang ingin memperbaiki diri dalam kehidupan, langkah pertama yang diperbaiki adalah salat. Jadi kita masih hidup sebagai orang mukmin, maka ini masih kajiannya kuah. Salat harus jadi prioritas utama dalam hidup seorang muslim. Salat harus menjadi prioritas utama hidup seorang muslim. Salat salat. Ojo ngantek kita hidup di dunia ini terlena. Sehingga kalau kayak mau hadis-hadis cabang baru gitu, maca kuwi maca tarjih pun katam. Hari itu maca apa oleh Pak Diri setiap hari malam Senin, malam Ahad maca bulughul maram, toharoh, sholat, zakat. Kan zakat itu terus bosen. Terus tak pindah, sing beli apa Pak? Ini sampai pada kitab bab Az-Zuhud wal Wara'. Nah, ini menarik bagi mereka karena yang mendengar itu orang-orang yang jadi orang kayak aku. Nah, tapi kami nonton hadis, kita jangan sampai diperlihat dengan jenang. Ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah. Celaka itu kaulane dinar. Ini karena judulnya kan al-zuhud wal wara'. Zuhud itu artinya apa ya? Lebih mengutamakan lebih mengutamakan keberhasilan akhirat. Jadi nek apa-apa sing mai gaya akhirat jek lebih cenderung. Dunia yang penting min akhirat luwih penting. Kita ini jangan sampai seperti yang disabdakan oleh Nabi. Ta'isa abdud dinar, celaka itu hamba dinar. Dinomong ini saya dikulai dinar. Nah ini apa? Duit lagune marmut pripun? Duit wis mulai tani sikile itu nanti keplek serangkal cekut wayunan masa pagi. Sembayangi sehatnya para semuanya Gusti Allah. Bagi itu saat itu begini baca alimba tuku kurangi saat itu begini baca satu nunggalannya karena saat dinar celaka itu yang terkumpul dunia mengantar balik ke akhir. Nah kita jangan yang terus menegaklah itu Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang pentingnya sholat. Saya tidak
bahas tentang soal rukunnya. Ini tidak cukup waktu. Kemana dimulai dari persiapan sholat. Aku ini kebawah tersinggung. Mengetahui masuknya waktu sholat. Ojo nanti waktu sholat di luar waktunya, sebelumnya atau sudahnya. Kalau dongeng ini polisi begini, ini mahasiswa, ceritanya mahasiswa. Hanya itulah yang sudah sekolah di Jogja. Karena konco-konco ini kucing sholat buru-buru. Itu nek sholat itu di akhir waktu. Jadi itu contohnya sholat duhur ada lakoni jam 2:30 kurang 5 menit. Kan masih ada waktunya debat. Kan masih ada waktunya. Nah, benar sebentar kemudian sholat asar. Kan dia itu kan kamu meninggal sholat asar. Ini cerita anak saya pada teman-temannya yang kamu jangan tiru. Kalau perlu hindari teman-teman yang begitu. Saya dirubah, kalau jadi dirubah dulu persepsinya. Main pikiran ini diganti. Perlu dibaca di hati suci orang saja. Waktu sholat, lalu yang kedua menutup aurat. Nah ini. Ana rokok mau pernah sing berikutnya kali ini menutup ini. Ana rokok sing nganggo gelas. Allah, apa tuh pengen aurat? Pengen ketok. Sambil di sholat. Allah akbar. Lengan rokok sak ini. Padahal Allah Tuhan muka dan telapak. Kalau ini kelihatan, ini telapak apa punggung ya? Hati-hati dulu, nanti tidak ada salah. Inilah yang saya maksudnya diperbaiki. Kalau yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ibu-ibu sih yang kuning terus nganggo empes mondor-mondor. Orang dibuka-buka karo biyunge. Terus kalau ibunya bapaknya dibopong saking senangnya karo putune. Terus ayah sholat, aku sekali-sekali kalau sebelum sholat. Terus bopong putune mondor-mondor empesnya. Terpapar di baju, di bawah sholat. Sahabat anak mulai sholat. Syarat itu melakukan pekerjaan yang harus tapi di luar, tidak dengan rukun. Jadi sebelum sholat itu ada syarat-syaratnya. Ini syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, diterima atau diterima? Masuk sekolah SMA, syaratnya ijazah SMP. Masuk SMA tidak pakai ijazah SMP, SMA tidak masuk pakai ijazah SMP. Bisa diterima atau tidak? Sholat harus bebas dari najis dan menjaga pakaian tadi apa ya? Hadas besar dan hadas kecil. Terus orang legewo, bopong putune pantasnya mondor-mondor, saking sayang kalau putune, perlu hayal sholat, karena sholat itu menjadi barometer yang pertama tadi. Saya harus ngaji, saya harus sholat. Terus gege aja, bagus itu. Cuma tidak dilegewo najisnya. Maka itu juga tidak sah. Ketika tidak sah, tidak keterima. Ketika tidak terima, itu yang disebut dengan bahwa khosil, gagal dan rugi dia. Karena salahnya tidak benar. Bahwa najis. Ini mengenai hadas besar dan hadas kecil. Ketika kita bicara tentang hadas kecil, masuk pada pikiran wudhu. Aku wudhunya yang biar baik. Wudhunya kalau berapa ini? Kalau zaman biar kan dari mana kayak contoh rumah-rumah dan sebagainya. Nah, waktu Jumatan itu pemandian umum itu namanya apa? Rujukan namanya. Orang ini loh, blonder itu. Dulu, atus itu apa?
Bukan gede. Lah nek wudu iki pura-pura kancan-kancan. Ibu ya aku wudu Kopi. pasti lain itu sih ya. Pura-pura Kasi kili dito. pas tangan juga nih. Pas kaki aku lagi. Pipi. Wudu. Kok lah jangan-jangan sama alkohol bisa kayak ngomong. Perbaiki Bapak Ibu yang benar. Ini terakhir. Rasulullah pernah bersabda pada sahabatnya, aku itu rindu sama saudaraku. Aku rindu. Sahabat itu menikmati. Loh, apa aku bukan saudara-saudara panjenengan? Tutu, saudara panjenengan itu sahabat-sahabatku. Lunjusin kan sedulur panjenengan. Sedulur saya itu orang-orang yang mengimani aku, tapi tidak ketemu dengan aku. Sahabatnya kan cerdas. Loh, gimana panjenengan mengenali? Tidak ketemu, tapi iman pada panjenengan. Ya kok anak tangkai. Bapak itu panjenengan. Ya sedulurku. Jadi kita umat-umat yang dirindukan. Senang ya? Kita umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Bagaimana mengenali panjenengan Rasulullah? Saya akan mengenali mereka dari bekas-bekas wudunya. Wudu yang baik nanti berbekas. Rasulullah beranalog bagaimana halnya jika ada seseorang mempunyai sekawanan kuda, kudanya banyak sekali. Ada sebagian kuda yang mukanya putih, kudanya berwarna hitam, coklat, banyak sekali. Tapi ada kuda yang berwarna. Bisakah kamu mengenali? Jawab sahabat misalnya. Ini istilah clear. Bisa, begitulah aku akan mengenali umat-umatku dari bekas-bekas mereka. Aku jadi bagus. Saya duduk kita cuma gini. Ada yang usah kurang dia, maaf galki, gosok-gosok, tangan itu gosok-gosok. Dan seterusnya harus jadi itu dulu. Maka Bapak Ibu kita berbagi mari sholat kita di masjid ini karena insya Allah kita maka Bapak Ibu tentu nggak ada pertanyaannya jadi tentu dengan segenap keterbatasan dari awal sampai akhir banyak hal karena tidak ada manusia sempurna. Oleh karena itu di hadapan para Bapak Ibu terutama para masyayikh, para alim, para ulama, para tokoh semuanya, jika terdapat kesalahan keceliruan semuanya aku lepas lihat astagfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum